Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala jadikan ucapan manusia adalah bagian daripada amalan manusia tersebut. Dan seseorang diperhitungkan besok hari kiamat bukan cuma atas amalannya saja, tetapi juga terhadap apa yang dia ucapkan. Bahkan kebanyakan orang-orang yang masuk di dalam api neraka adalah hasil daripada ucapan yang dahulu dia ucapkan di dunia ini. Rasulullah SAW diminta berwasiat dan berwasiat kepada Sayyidina Mu'adz. Nabi Muhammad memegang lidahnya dan berkata, ihfadz alaika hadza, jaga benda ini, yakni jaga lidah ini. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan diadili akan apa yang kita ucapkan, akan dihakimi, akan ditanya, dipertanggungjawabkan akan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi Muhammad berkata, wa hal yakubbun nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjebloskan orang di dalam api neraka adalah lidah mereka, karena ulah yang dilakukan oleh lidahnya. Dan sesungguhnya barang siapa yang menjaga lidahnya, maka berarti dia telah diselamatkan dari segala keburukan, dari beragam keburukan. Nabi bilang di dalam hadis, Nabi memberikan jaminan surga. Jaminan surga bagi orang yang memberikan dua jaminan. Ana azman bil jannah man yadhman li ma baina lihyai wa ma baina fakhidhai dhamintu lahu bil jannah. Siapa yang siap menjamin untukku di dalam menjaga benda yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lidah, dan menjaga benda yang ada di antara kedua pahanya, kedua kakinya, yakni aurat dan kemaluan. Barang siapa yang menjaga dua benda ini, aku jamin surga dari Allah Ta'ala bagi hamba tersebut. Ihfadz lisanaka ayuhal insan, ihdzar lisanaka ayuhal insanu, la yaldaghannaka innahu thu'banu. Waspadai lidahmu wahai insan, jangan sampai engkau dipatuk oleh lidah, sebab lidah lebih berbisa daripada ular yang paling beracun, yang paling berbisa, yang paling ganas. Jaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW beliau mengingatkan tentang bahaya lidah tersebut. Inna rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan fayahwi biha fi ga'ri jahannam ab'ad minas thuraya. Seseorang terkadang dia mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia anggap sepele, dia anggap remeh, dia anggap kecil. Mungkin dia enggak ambil perhatian, mungkin dia lupa dengan apa yang dia ucapkan. Dalam riwayat yang lain, yudhik biha ashabah. Terkadang kalimat tersebut cuma lelucon aja, bercandaan untuk bikin teman-temannya tertawa. Tetapi dengan cara yang haram, mengandung kebohongan, mengandung gosip, mengandung cacian, mengandung cemoohan kepada orang lain. Seseorang mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia sudah lupa apa kalimatnya tersebut, tapi kalimat ini termasuk kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan dampaknya dia dijebloskan dalam neraka. Itu dilempar ke dalam api neraka. Saat dilempar ke dalam api neraka, 70 tahun masih terombang-ambing, belum sampai ke dasarnya. Setelah 70 tahun baru sampai ke dasar jurang api neraka tersebut. Setelah 70 tahun, gara-gara satu kalimat. Nah, bayangkan bagaimana cara manjatnya, bagaimana cara keluarnya. Kalau jatuhnya 1 menit berarti dalam banget itu lubang. Kalau jatuhnya 1 jam berarti dalam sekali. Tapi kalau jatuhnya 70 tahun belum sampai dasar, berarti harapan keluar dari neraka sulit. Cuma gara-gara satu kalimat yang mungkin sebenarnya nggak perlu dia ucapkan. Sebatas cuma komentar. Kalimat baik diucapkan dengan lidah ataupun ditulis dengan tulisan. Mungkin dia komentar di kolom komentar orang lain, komentar di statusnya orang lain.
yang isi komentarnya itu mengandung cacian, makian, kata-kata yang kotor. Nauzubillah min dzalik. Ambil pelajaran. Kata-kata yang kotor hanya bersumber dari hati yang kotor. Kata-kata yang busuk hanyalah bersumber dari hati yang busuk. Wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Botol minuman, kalau isinya air putih, dia akan memercikkan air putih juga. Kalau isinya susu, dia bakal memercikkan susu. Tapi kalau isinya kotoran, yang keluar dari dia juga kotoran dan limbah. Waliyadzubillah min dzalik. Begitu juga hati manusia. Kalau isinya kebencian, yang keluar dari mulutnya juga kebencian. Kalau isinya kedengkian, yang keluar juga kedengkian. Kalau isinya permusuhan, yang keluar juga kemusuhan. Tiap wadah memercikkan apa yang ada di dalam isinya. Begitu juga hati manusia. Nah, karenanya itu sadari apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Apa yang kita ucapkan dicatat oleh para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Jangan sampai ucapan itu menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Menjadi hal-hal yang memberatkan kita di hari kiamat. Sebab sesungguhnya silahul li'am gabihul kalam. Senjata orang-orang yang busuk adalah kata-kata yang busuk. Kata-kata yang busuk menjadi senjata bagi orang-orang yang otaknya busuk, yang hatinya busuk. Adapun orang-orang yang luhur, maka dia menggunakan kata-kata yang luhur, kata-kata yang santun. Allah berfirman, "Qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan." Katakan kepada hambaku mengucapkan ucapan dan kata-kata, bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang hasan. Yaqulu lati hiya ahsan. Mengucapkan kata-kata yang terbaik. Ini baik, baik, baik. Bukan sembarang pilih. Mana yang terbaik? Nah, ucapkan kata-kata yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu lin-nasi husna." Katakan kepada manusia kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendakwah sejati. Seorang yang memerintahkan amar ma'ruf sejati, nahi mungkar sejati, tapi kata-katanya semuanya santun, semuanya luhur, semuanya indah. Mudah-mudahan kita diberikan peneladanan kepada Nabi Muhammad, bisa mengikuti dalam perbuatan beliau, dalam tutur kata beliau, di dalam dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pribadi Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Teladan di dalam dakwahnya, teladan di dalam amar ma'rufnya, teladan di dalam nahi mungkarnya, teladan di dalam cara beliau memberikan nasihat. Dan beliau adalah teladan yang sempurna di dalam jihad, di dalam asyidda'u 'alal kuffar sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada teladan yang lebih baik dan lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad teladan yang sempurna di dalam ucapan, di dalam perbuatannya. Bagaimana ucapannya Nabi Muhammad, bagaimana tutur katanya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan bahwasanya ini adalah jalanku. Apa jalanmu? Mengajak manusia kepada Allah, kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada partainya, bukan kepada institusinya, bukan kepada yayasannya, bukan kepada calonnya, bukan kepada pandangan politiknya. Ngajak manusia kepada Allah, ini perannya Nabi Muhammad. Dan pewaris Nabi Muhammad pun juga demikian, ngajaknya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada kelompok tertentu atau partai tertentu. Tidak, enggak seperti itu. Ngajak kepada Allah Ta'ala, "Adu ilallah ala basirah." Berdasarkan ilmu, dengan metode yang luhur. "Ana manittaba'ani," aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dengan nasihat dan peringatan yang baik yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya melakukan pembenaran, mencari pembenaran di dalam cacian, dalam ucapan yang kotor, ini kan namanya nahi mungkar, ini kan namanya jihad fisabilillah, ini namanya kan asyidda 'alal kufar. Tapi kita diperintahkan jihad seperti jihadnya Nabi. Kita diperintahkan nahi mungkar seperti nahi mungkarnya Nabi Muhammad. Cacian nggak ada hubungannya dengan nahi mungkar.
cacian tidak ada hubungannya dengan nahi mungkar. Besok-besok orang bakal mengatakan minuman keras itu nahi mungkar. Metode dakwah saya dengan membagi-bagi minuman keras. Metode dakwah saya adalah dengan mengizinkan perzinaan buat jamaah pengajian saya. Besok-besok orang bakal bilang begitu. Cacian, makian, kata-kata yang kotor, ghibah, namimah, provokasi nggak ada hubungannya dengan nahi mungkar, nggak ada hubungannya dengan jihad, nggak ada hubungannya dengan dakwah. Justru kalimat ini adalah menistakan dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah sebagaimana kita katakan tadi, nahi mungkar, amar ma'ruf, dakwah ilal khair, itu adalah jalannya Nabi Muhammad. Cacian, makian, kata-kata yang kotor, umpatan, provokasi, itu adalah jalannya setan. Nabi Muhammad di dalam amar ma'ruf nahi mungkar beliau tegas, tapi sebutkan satu cacian yang keluar dari mulutnya Nabi. Nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada kata-kata yang kotor, nggak ada gosip, nggak ada riba, nggak ada namimah. Bahkan ketika menegur kelompok tertentu, Nabi tidak menyebut nama mereka atau nama kelompoknya, tapi Nabi cuma bilang ma balu agwam yaf'alun kadza yatrukun kadza. Kenapa ada sekelompok orang melakukan ini atau meninggalkan hal ini? Secara anonim, tidak disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam jihad beliau disuruh melaknat, beliau enggak melaknat. Beliau ketika di Uhud banyak sahabat yang terbunuh, diminta ya Rasulullah, ud'ullaha alaihim, sumpahi orang-orang kafir, laknatlah mereka, il'anhum. Maka Nabi menjawab, ma bu'istu sabbab wala la'anan. Saya diutus bukan sebagai tukang caci maki, bukan sebagai tukang laknat, bukan sebagai tukang kutuk. Innama bu'istu rahmatan lil alamin. Diutus sebagai rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad imam kita di dalam dakwah, dalam nahi mungkar, dalam amar ma'ruf. Sebutkan satu cacian kepada orang kafir musyrikin, sebutkan satu makian, cemoohan terhadap orang-orang munafikin. Nggak ada cacian, nggak ada makian sama sekali di dalam ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap berucap santun, berkata-kata yang luhur. Dan apabila dikatakan lembut seperti Sayyidina Abu Bakar, kasar, keras seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kapan ngomong kotor? Kapan ngomong kotor? Omongan ini kamu menghina Sayyidina Umar, menistakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah, menistakan dakwahnya Nabi Muhammad, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tegas, tapi nggak ada cacian yang keluar dari mulutnya Sayyidina Umar, nggak ada ghibah, nggak ada umpatan yang keluar dari mulutnya Sayyidina Umar. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, dengan kelembutannya beliau memiliki ketegasan yang sangat luar biasa, tidak ada kompromi dengan kemaksiatan radhiyallahu anhu arda. Begitu juga Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperangi oleh orang-orang Khawarij yang mengkafirkan beliau dan menghalalkan darah beliau dan membunuhi banyak sahabat. Ditanya, ya Amirul Mukminin, siapa gerangan mereka orang-orang Khawarij ini? Apakah mereka orang kafir? Meminta fatwa kafir kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka orang kafir? Maka Sayyidina Ali bilang, minal kufri faru. Mereka bukan kafir, justru mereka anti kepada kekafiran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal ini orang mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan sahabat, menghalalkan darahnya mereka. Tapi Sayyidina Ali tidak rela mengkafirkan balik. Justru membela mereka, minal kufri faru. Justru mereka kabur daripada kekafiran, anti kepada kekafiran. Amunafiqun hum, kalau begitu mereka orang munafik, wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Orang-orang
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang baik. Dampak dari ucapan yang baik adalah yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan juga ucapan yang baik bersumber dari ketakwaan yang baik. Orang yang bertakwa, hatinya memendam takwa, keimanan kepada Allah, memendam kebaikan, akan melahirkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik melahirkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam riwayat bahwasanya setiap hari di tubuh kita terjadi demonstrasi. Demonstrasi apa di tubuh? Semua anggota tubuh kita yang 7 ini yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mata, telinga, kaki, tangan, perut, kemaluan, dan lisan, lidah kita. Ini ada 7. Ini 6 anggota tubuh ini, 6 benda ini setiap hari melakukan demonstrasi terhadap lisan. Mereka mengultimatum lisan setiap hari, setiap pagi mereka berkata, al-jawarih kullaha taqul lil lisan. Anggota tubuh ini semua berkata kepada lisan, ya lisan, ittaqillaha fina, ini istagamti istagamna, ini awajajti awajajna. Wahai lidah, jaga kami, takwalah kepada Allah, jaga kami baik-baik. Engkau pemimpin kami. Kalau engkau lurus, kami akan ikut lurus. Anggota tubuh semuanya lurus. Tetapi kalau engkau bengkok, kalau engkau menyeleweng, kalau engkau menyimpang, maka semua anggota tubuh bakalan turut menyimpang. Mata menyimpang, telinga menyimpang. Akibat apa yang diucapkan oleh lisan tersebut. Jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Kebanyakan orang masuk neraka adalah korban lidah, korban dari lisannya sendiri. Dan juga disebutkan bahwasanya oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya ma'asyara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu galbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini bahaya. Ucapan ini bersumber dari Nabi. Nabi memanggil, hei orang-orang yang beriman dengan mulutnya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Ada apa? La tu'zul muslimin. Dalam riwayat la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata muslim yaumal qiyamah tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratah yafdahuhu wa in kana fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tapi iman belum nyampe ke dalam hatinya, jangan kalian mengganggu muslimin. Dalam riwayat, jangan kalian mengumpat, bergosip, menjelek-jelekan orang Islam, membicarakan keburukan muslim lain. Dan juga jangan mencari kekurangan dan aibnya mereka, mencari kesalahan sesama orang Islam. Sebab yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka dia mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim, maka Allah bakal cari kesalahan dia. Barang siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah Ta'ala pasti ketemu, bakalan dipermalukan walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Dan yang kedua, gemar bergosip, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga, mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Andaikan dia mencari kesalahannya sendiri, sibuk mencari kesalahan orang. Baik orang itu, mau itu atasannya, bawahannya, rakyatnya, pemerintahnya, anggotanya, karyawannya, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Dia bikin mencari kesalahan pejabat ini, pejabat itu. Ada 50 kesalahan, ada 100 kesalahan. Andaikan dia kumpulkan 5 kesalahan dirinya sendiri, dia udah menjadi wali besar di sisi Allah Ta'ala. Dia cari kesalahannya dan dia perbaiki kesalahan dirinya sendiri, maka dia sudah menjadi orang yang mulia, yang luhur di sisi Allah. Tetapi habis umurnya mencari-cari kesalahan orang lain dan gak ada gunanya. Di dunia mencelakakan dia, dan di akhirat dia bakalan binasa dan celaka. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jaga mulut kita, jaga juga mata kita. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Nabi bilang di dalam hadis tentang riba. Riba
praktek riba itu ada 30 sekian jenis praktek riba. Kemudian Nabi mengatakan jenis praktek riba yang paling rendah, yang dosanya paling kecil, itu sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil. Dosanya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis tersebut, adna riba mithla yang kiharajul ummah wa inna arbar riba, termasuk dalam kategori riba yang paling besar, yang paling dahsyat. Tahu apa? Tatawul rajul fi ardi akhihil muslim. Ketika orang menodai kehormatan muslim lain dengan lidahnya, itu masuk kategori riba, praktek riba yang paling dahsyat, yang paling besar. Jadilah kita orang yang santun, orang yang berakhlak luhur nggak bakalan rugi, orang yang berkata baik nggak bakalan rugi. Apapun jabatan dia, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia seniman, mau dia pejabat, mau dia atasan, mau dia bawahan, dia berakhlak baik, dia yang bakal beruntung dengan akhlaknya sendiri, dengan kata-kata yang santun tersebut. Nabi Isa pernah dicaci maki oleh orang lain ketika berkumpul, seorang nabi yang luhur dicaci maki. Selesai dicaci maki, Nabi Isa cuma menjawab, syukran, jazakallah khair, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang baik atasmu. Maka sahabat-sahabat Nabi Isa heran, ya Ruhallah, wahai Isa, tidakkah engkau dengar dia mencaci engkau, kenapa engkau malah mendoakan dia? Maka Nabi Isa berkata, persepsi saya, hadza anfaqa ma indah wa ana anfaqtu ma indi. Menurut saya dia menginfakkan apa yang dia punya di dalam hatinya. Kebetulan yang dia punya adalah keburukan dan cacian, kesian. Dan saya menginfakkan apa yang saya punya di hati saya. Kebetulan yang saya punya terima kasih dan kasih sayang dan doa. Wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya. Apa yang kita punya, sampaikan kepada orang lain. Semoga apa yang ada di dalam hati kita kebaikan, yang keluarnya pun juga kebaikan. Dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan taufik, diberikan kita lisan as-sidqin, lisan yang jujur, yang baik, yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, a'inna 'ala siyam wal qiyam warzuqna al-istiqamah fil a'mal wa fil kalam bi rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Metro TV